Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang malam hari ini telah kembali berkenan untuk memberikan kepada kita kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian pada maghrib di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat aktivitas kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya akan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, insyaallah kita sudah melewati pertengahan dan bulan Rajab, yang berarti kurang lebih 1 bulan setengah, kurang bahkan, kita akan berjumpa dengan bulan yang tentunya sangat kita rindukan, yaitu Ramadan. Ramadan bulan yang teristimewa ya kalau dibandingkan bulan yang lain, karena banyaknya ibadah-ibadah yang mulia bulan ini. Namun ibadah yang teristimewa Ramadan itu yaitu puasa. Nah, puasa sebagai ibadah yang Allah tetapkan, yang kewajibannya turun tahun 2 Hijrah, ini ibadah yang kalau dilihat dari aspek pahalanya nggak tertanding oleh ibadah apa saja. Dari ibadah yang pahalanya banyak itu puasa. Ada sejarah hadis qudsi ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan begini, kullu amali ibni adama al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhibin. Kata Nabi, setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim itu pahalanya minimal 10 kalau dikerjakan, dan dilipatkan maksimal 700 kali lipat maksimal. Allah mengatakan illa shauma fa innahu li wa ana ajib, kecuali puasa saja, karena untukku maka aku akan balasan. Yang ini dikatakan para ulama semua tidak ada batas maksimalnya, nggak terhitung. Yang kemudian para mengatakan memasukkan pahala puasa termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat yang ke-39 ayat 10. Kata Allah itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar terhadap puasa itu akan Allah sempurnakan dengan kesempurnaan yang tidak ada batas, itu yang banyak sekali. Karena itulah dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, ada seorang sahabat Abu Umamah pernah minta nasihat kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bila, perintahkan aku untuk satu amal ibadah saja yang dengannya aku dapat pahala banyak. Maka pesan Nabi, alaika bisawmi fa innahu la mathlah. Puasalah Anda karena enggak ada tandingnya dari sisi pahala. Maka puasa itu kata Nabi dalam hadis yang lain, dia menjadi Bukhari ini Muslim, junnah itu perisai. Junnah menahan perisai dari jilatan neraka. Dan puasa itu kata Nabi juga dalam hadisnya akan menjadi pemberi syafaat. Jadi ada 2 ibadah yang kita lakukan dengan benar nanti di hari kiamat akan dibutuhkan bentuk makhluk yang mendampingi kita saat kita hisab untuk minta syafaat. Ya Allah, aku puasa orang ini, terus ringankan, hapus dosa. Itu puasa di Quran saja. Nabi mengatakan Al-Quran wasyam yasfa'anil abdi yaumil qiyamah. Puasa Quran bersyafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Bahkan saking begitu mulianya puasa itu, puasanya Allah siapkan di surga nanti untuk puasa pintu khusus namanya royan.
innal bil jannati baban yuqarrayat la tilsaim. Di surga ada satu pintu yang namanya royan yang dimasukkan puasa saja. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, pahala puasa yang begitu banyak yang di antara sebutkan itu baru tentunya Allah berikan kalau puasa kita itu benar. Puasa juga ada aturannya. Kalau saya boleh gambarkan secara global, puasa yang benar adalah puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Artinya puasa itu artinya menahan syahwat. Namun puasa yang benar itu bukan hanya menahan syahwat makan minum kelamin saja, tapi menahan semua syahwat anggota badan kita itu. Memang secara fikih orang puasa nggak makan nggak minum, nggak berulang sampai mulai pagi sampai maghrib selesai secara fikihnya, tapi nilainya tidak akan artinya kalau hanya dengan itu saja, sementara syahwat lisan nggak tertahan. Ada hadis Bukhari, Nabi mengatakan begini, man lam yada qaula zuri wal amana bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa yang dengan puasanya tidak mau menahan dosa lisannya, bohong, percaya palsu, termasuk menzalim orang-orang, maka Allah nggak menghiraukan puasanya. Maka Nabi itu kalau puasa berpesan kepada kita begini, hadisnya Bukhari Muslim ini, kata Nabi, wa idza kana yaumu shaumi ahdikum, kalau kalian di hari yang puasa, Nabi pesan apa? Fala yarfuz, jangan pernah berkata kotor. Wala yafsuk, jangan pernah membuat gaduh. Wala yafsuk, jangan membuat maksiat. Wa insa bawahadun, kalau ada yang mencacinya, atau mengajaknya bertikai, falayakul, jawabnya, ini saya sedang puasa ini. Dengan puasa saya nggak mau berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, mencaci, merusak semuanya. Maka kalau nanti kita puasa dan mungkin kita juga sudah puasa sunnah, pastikan saat puasa kita tutup semua celah. Yang dari celah itu berpotensi dan maksiat, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat kaki, semuanya. Dan HP termasuk celah yang sangat besar sekali untuk berpotensi kita tuh bermaksiat yang akan merusak nilai puasa kita. Itu puasa. Nah Bapak sekalian, puasa itu kalau dilihat dari aspek hukumnya ada 4 jenis puasa. Ada puasa wajib hukumnya, ada puasa sunnah hukumnya, ada puasa haram, ada puasa sunnah. Nah puasa wajib itu ada 3. Puasa wajib yang wajibnya karena waktu datangnya Ramadan, itu mengikat semuanya. Allah katakan dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapapun yang menyaksikan datanya Ramadan wajib dia puasa. Itu mengikat, wajib. Yang kedua puasa wajib karena kafaroh, denda pelanggaran. Contohnya seorang itu kalau Ramadan kok berhubungan sama istri di siang hari, maka kena denda. Dendanya itu apa? Secara urutan, pertama memberikan budak karena nggak ada. Kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut. Orang itu nadar, sumpah, ternyata nggak bisa melaksanakan nadarnya, maka kena denda. Dendanya apa? Dendanya itu dalam surat yang ke-589 apa? Memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian mereka kalau nggak mampu puasa 3 hari. Ini wajib hukumnya, puasa karena kafarah. Yang ketiga tadi puasa karena nadar tadi. Orang kalau nadar, nadar itu nggak sunnah ya. Jadi nadar itu bukan sunnah, nadar itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena nadar itu ingin dapat sesuatu dari Allah dengan syarat, ya Allah kalau sembuhkan saya puasa, ya Allah kalau sembuhkan saya minum. Berarti ini mensyaratkan begitu, maka makruh, maka jangan nadar. Tapi kalau terlanjur menjadi wajib. Kalau Allah sembuhkan saya dan nadar puasa
Sunnah Senin Kamis 1 bulan, sunnah menjadi wajib. Itu puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua ada puasa hukumnya sunnah, dan ini banyak. Nah sunnah itu perintah, gitu. Jangan pernah takut ini sunnah, bukan, sunnah itu perintah. Jadi semua ibadah kita itu terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum itu 2-nya perintah, wajib dan sunnah. 2-nya larangan, haram dan makruh. Pilihannya 1 mubah saja. Maka jangan mengatakan sunnah ini sunnah perintah. Maka Nabi nggak pernah melakukan sunnah kecuali ada udzur syar'i saja. Kenapa? Memang kalau tinggalkan nggak wajib, nggak dosa, tapi akan dengan banyak kebaikan dengan sunnah. Meninggalkan itu. Puasa sunnah itu apa? Pertama, yang terbaik puasa Daud. Terbaik itu. Kata Nabi dalam hadisnya, sum yauman wa aftir yauman wa dzalika saumu Daud alaihissalam wa huwa afdhalus siyam. Puasa 1 hari, buka hari berikutnya, itulah puasa Daud alaihissalam, dan itu terbaik puasa sunnah setelah Ramadan tentunya. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Nah hadisnya Bukhari Muslim juga, ini wasiat Nabi agar kita nggak pernah meninggalkannya. Ada hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah mengatakan begini, awsani khali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ada'unna hatta amut. Jadi kasihku Nabi itu berpesan padaku 3 perkara sunnah agar aku nggak meninggalkan sampai mati. Pertama, witir sebelum tidur. 2, yaitu sholat 2 rakaat. Yang ketiga, puasa setiap bulan 3 hari, minimal 3 hari. Ini maka ini puasa yang minimal sunnah orang Muslim itu puasa 3 hari. Nah puasa 3 hari ini waktunya bebas. Cuman di masyarakat terkenal ayamul bid saja. Ayamul bid itu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tidak. Kenapa tidak? Itu salah satu pilihan saja. Karena seorang istri Nabi yang cerdas sekali, yang menjadi rujukan dari para sahabat itu Aisyah. Ditanya Aisyah oleh seorang wanita namanya Mu'adzah, ya Aisyah, benarkah Nabi itu puasa setiap bulan 3 hari? Benar. Kapan? Terserah beliau. Kadang awal, kadang tengah, dan akhir. Jadi ini bukan hanya, bahkan ada 1 bulan kita nggak boleh puasa Ayyamul Bid. Dzulhijjah itu salah 1 harinya harus tasyrik, haram puasa. Maka kalau kita puasa 3 bulan itu bisa 1, 2, 3, bisa 13, 14, 15, bisa 15, 16, 17, bisa akhirnya 27, 28, 90. Itu bebas saja. Dan ini puasa minimal yang dipesankan jangan sampai meninggalkan. Nah puasa sunnah berikutnya puasa Senin Kamis yang biasa ya kita kerjakan. Nah ini pahalanya diantaranya, karena ditanya kenapa kok ya Nabi puasa setiap hari Senin Kamis, karena Nabi dzaka yaumani amal. 2 hari itu hari di mana amal-amal hamba dilaporkan kepada Allah. Nah aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang puasa. Alasan Nabi. Nah puasa berikutnya ada namanya puasa Arafah. Nah puasa Arafah itu hadisnya Muslim menghapus 2 tahun dosa ya. Yang kalau 1 tahun yang akan datang sudah dihapus. Namun puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf Arafah kecuali di Saudi saja. Kenapa? Ini hadisnya begini. Hadisnya tagnya saumu yaumi Arafah yukaffirus sanataini qablahu. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa tahun-tahun berikutnya, jangan akan datang. Yang lalu yang akan datang. Nah, kata-kata hari menunjukkan waktu. Maka dikatakan hari Arafah berarti hari tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau padang Arafah itu tempat. Kalau bahasa Arabnya, Qur'annya menyebutnya bukan Arafah, tapi Arafat. Maka Bapak Ibu bisa dibaca itu surat yang kedua 197 ya, 197 yang menjelaskan benar 198 ya, bahasa Arafah tentang padang Arafah. Fa'idha afartum min arafatin, bukan Arafah. Maka dikatakan kalau Arafah itu tanggal 9, kalau Arafat itu padang Arafah. Dan ini puasa itu puasa hari Arafah. Itu alasannya. Alasan kedua, penetapan awal bulan itu hak negara, bisa beda-beda. Nah kalau kita nanti mungkin dengan Saudi beda,
kok kita lebih akhir puasanya, Dzulhijjahnya, maka ketika Saudi wukufnya tanggal 9, kita baru tanggal 8. Sebaliknya, kalau negara lebih barat, kalau awal dulunya lebih dulu, maka ketika di Saudi tanggal 9, mereka tanggal 10 hari raya haram puasa. Maka kalau puasa Arafah itu kapan tanggal 9 di negara kita, bukan kapan wukufnya. Kecuali yang di Saudi ya, pasti mereka ikut karena di mereka tanggal 9-nya dia wukuf. Itu puasa ini menghapus 2 tahun dosa. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Nah, Nabi sendiri hanya merasakan tanggal 10 saja. Tapi ketika Nabi puasa tanggal 10 itu, ternyata orang-orang Yahudi di Madinah juga puasa tanggal 10 itu. Maka ditanya, kenapa kalian kok puasa tanggal 10? Maka mereka menjawab, ya Muhammad, hari itu hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, makanya puasa kan. Maka Nabi mengatakan, kalau umur sampai tahun depan, kita puasa juga tanggal 9-nya. Maka puasa untuk kita itu, untuk Muharramnya 9 dan 10 sekaligus. Mulai 1 tapi tanggal 10-nya. Sunnah 9 sekali. Ini menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Nah, puasa berikutnya adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, sunnah. Nah, ini sama dengan puasa tahun. Hadisnya Muslim juga, Nabi mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmin dahri. Orang yang puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 bulan Syawal, maka ibaratnya telah puasa 1 tahun penuh. Nah, untuk puasa Syawal ini 6 hari ini tidak harus berurutan. Yang penting bulan Syawal, mungkin manggil Senin Kemisnya nggak masalah juga. Bahkan boleh bagi mereka yang punya qadha Ramadan puasa Syawal dulu. Kenapa? Qadha Ramadan itu batasnya akhirnya sampai Sya'ban, belum jatuh tempo. Maka orang yang sakit, orang yang safar, Allah katakan kan, faman kana minkum maridun aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang safar enggak puasa, ngantinya kapan? Hari lain. Kapan itu? Syawal sampai Sya'ban. Nah, sebelum jatuh tempo kita boleh puasa Syawal dulu. Itu ulama sepakat itu. Karena itu bagi ibu-ibu yang mungkin biasa punya banyak utang, kalau khawatir mengkodok di Syawal Ramadannya habis momen itu, Syawal dulu saja boleh. Ini puasa sunnahnya. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu nggak pernah puasa sunnah yang paling banyak dilakukan kecuali bulan Sya'ban. Bahkan pernah 1 bulan penuh bulan Ramadan. Yang lain tidak. Nah, untuk itu Sya'ban ya. Nah, nanti setelah Rajab ini Sya'ban, nanti kita perbanyak puasa sebagai warming up ya, pemanasan untuk puasa Ramadan nanti, agar puasa Ramadan nanti kita nggak berat lagi. Nah, itu puasa yang hukumnya sunnah. Nah, ada puasa hukumnya haram. Apa itu? Pertama, puasa seorang wanita yang sunnah ini tanpa izin suaminya, sementara suaminya berada di sampingnya. Nah, itu maka kalau seorang wanita puasa sunnah, ada suami, batalkan, wajib dibatalkan. Hadisnya itu sahih ya. Jadi Nabi mengatakan la tahillu, enggak halal bagi wanita untuk puasa sunnah sementara suaminya ada tanpa izin. Yang kedua, puasa yang haram puasa hari raya Fitri, ini hari-hari makan, memang ini nggak boleh kita puasa, haram puasa. Ketiga, yaitu puasa hari tasyrik, 3 hari Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Maka untuk Dzulhijjah kita nggak bisa puasa Ayyamul Bid, nggak bisa, karena salah satu harinya haram untuk puasa. Hari tasyrik, hari makan, hari minum. Kecuali bagi mereka yang haji dengan cara tamatuk atau kiron, nggak mampu membayar 1 ekor kambing untuk sembelih. Kalau nggak mampu, boleh puasa 3 hari di sana nanti, termasuk pada hari tasyrik, dan 7 harinya ketika pulang ke negaranya. Haram hukumnya. Nah, puasa yang haram juga adalah puasa yang wanita sedang haid dan nifas. Itu haram puasanya. Bahkan kalau misalnya seorang wanita puasa 1 menit belum maghrib haid, itu wajib batal.
Satu menit harus dibatalkan karena haram puasa. Nah, ibadah itu caranya dua, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, wanita yang haid dilarang untuk puasa, maka saat nggak puasa karena ikutlah meninggal larangan, maka jadi ibadah. Kalau wanita itu kalau haid Ramadan itu pahalanya double. Saat Ramadan haid nggak puasa, ibadah dengan meninggal larangan dapat pahala. Saat mengganti Syawal nanti pahalanya penuh, maka itu double pahalanya. Maka kenapa Nabi mengatakan Allah kalau mencintai hambanya diujinya. Nah, ini bagian dari ujian wanita. Cuman kadang-kadang tabiat manusia itu mengeluh, kok Ramadan haid, padahal dapat pahalanya dua itu. Maka terima ini ketentuan Allah itu dengan itu puasa yang hukumnya haram. Nah, puasa yang haramnya juga adalah puasanya seorang tapi dengan menjalankan kewajiban. Karena ingin nggak ngerasani tidur lewat, jadi haram jadinya. Nah, juga puasa yang haram adalah puasa yang nggak ada contohnya, puasa bid'ah. Termasuk puasa khusus di bulan Rajab ini. Rajab itu salah satu bulan mulia ya. Jadi dalam Al-Quran surat 936 disebutkan di itu inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillah yauma khalaqasal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bulan itu ada 12. Sesuai ketentuan Allah. Sejak ciptakan langit bumi ada 4 bulan dari waktu. Jadi dari 12 itu 4 bulan yang mulia. Dikatakan Nabi hadis Bukhari Muslim, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan mulia itu satu menyendiri Rajab, kemudian meloncat ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dikatakan bulan mulia, bulan haram namanya karena dua alasannya. Pertama, itu yaitu semua hal yang haram dosanya dilipat gandakan. Hati-hati. Tapi semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Maka kalau kita ibadah di bulan-bulan 4 itu nilainya lebih dari ibadah, termasuk puasa. Maka tapi nggak ada, kalau Rajab dari 4 bulan itu masing-masing ada kelebihannya aja. Tapi yang paling banyak kelebihan itu bulan Dzulhijjah, paling banyak itu. Paling banyak. Kemudian Muharram. Nah, Dzulqa'dah dan Rajab nggak ada ibadah khususnya. Tapi kalau ibadah sunnah biasa nilainya lebih. Maka Rajab puasa Senin Kamis 3 hari lebih banyak sedekahnya. Tapi nggak ada puasa khususnya. Karena banyak hadis-hadis palsu yang sangat lemah, bahkan itu hadis yang mungkar yang banyak beredar tentang bulan Syaban. 1 hari bulan Syaban begini, syarat itu semua palsu. Maka kalau kita bahas bulan Syaban, puasanya puasa sunnah biasa, Senin Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan aja. Itu untuk puasa yang bulan yang haram, puasa yang tidak ada dasarnya. Termasuk puasa mungkin puasa kelahiran Nabi nggak ada. Nah, ada berikutnya puasa hukumnya makruh, dilarang tapi nggak sampai haram, tapi larangan juga. Apa itu? Mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Tapi kalau sebelumnya ada hari puasa nggak apa-apa, setelah puasa nggak apa, atau kebetulan hari Sabtu puasa hari yang sunah puasa, mungkin Arafah hari Sabtu, sunnah haram Sabtu nggak apa, tapi khusus kan nggak sama Jumat. Jadi yang mungkin bicara Jumat yang mau puasa pupung hari Jumat ini hari-hari mulia nggak boleh. Tapi kalau itu bertepatan hari Arafah, Muharram boleh. Atau puasa sebelumnya Senin, Kamis nggak apa-apa. Itu banyak makna. Nah, untuk puasa ini Bapak Ibu sekalian ada syarat keabsahannya. Untuk syarat sah puasa itu 2. Pertama tentang niatnya. Nah, untuk niat puasa itu dibedakan niat puasa wajib dan sunnah. Kalau wajib niatnya harus sebelum subuh. Man lam yubayyitis siam fala shaumal, yang belum niat di malam hari nggak sah puasa wajib, yaitu masuk puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah. Malam itu mulai maghrib. Jadi kalau maghrib sampai mau puasa, dalam hati kita udah selesai. Maka orang tarlah nggak mungkin nggak niat puasa kan? Nah, itu udah otomatis. Tapi untuk puasa sunnah boleh niatnya di sepagi hari. Syaratnya belum makan minum. Misalnya begini, kita kok
jam 7 belum makan minum, kok mau puasa langsung saja. Nabi biasa itu. Nabi kalau tanya Aisyah, adakah yang bisa pakai sarapan pagi ini? Nggak ada. Kalau butuh puasa itu di siang hari. Itu puasa sunnah. Itu pertama. Yang kedua, puasa itu terkadang waktu ya. Nah, waktu puasa itu antara fajar shodiq hingga terbenam matahari. Itu kita kalau di luar waktu nggak asal. Maka kalau kita sebelum maghrib kok kita makan batal. Itu pastikan itu. Jadi puasa nggak ada puasa malam, nggak ada. Puasa itu siang, mulai subuh, bertang subuh sampai maghrib datang. Fajar shodiq sampai terbenam matahari. Itu syarat saya puasa. Nah, namun untuk puasa ini ada hal yang akan menyempurnakan pahalanya. Ada sunnah-sunnahnya. Apa sunnahnya? Nah, sunnah ini akan menambah kesempurnaan, maka jangan dilakukan. Pertama, makan sahur. Jangan pernah kita nggak makan sahur. Pesan Nabi hadis Bukhari ini, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahur kalian ini punya barokah. Artinya kalau nggak sahur kita kehilangan barokahnya, banyak barokah hilang. Nah, sahur itu aktivitas makan minum, sahur namanya. Waktunya namanya waktu sahar. Waktu sahur itu waktu mendekat subuh. Maka nggak dikatakan sahur kalau orang misalnya sebelum tidur malas, bangunlah sahur sekarang, makan malam namanya. Jadi sahur itu sudah menjelang subuh, waktu sahar, ashar namanya. Itu waktu pertama. Yang kedua sunnahnya, nah sahur itu sunnahnya ditakhirkan. Takhir itu menjelang subuh. Maka Nabi itu dikatakan oleh Anas, Nabi itu hati-hati bener ya. Berhentinya sahur itu ketika masih ada waktu jeda kurang membaca 50 ayat lagi. Tapi nggak masalah, kita mengakhiri nggak masalah. Bahkan dikatakan hadis yang riwayat Hakim ini mengatakan kalau kita sedang sahur mentakhirkan, kok tiba-tiba adzan terdengar, minum sudah diangkat ini, itu sunnahnya dihabiskan. Yang diangkat ya, bukan mencari, bukan ada mencari, kan diangkatin. Itu sunnahnya dihabiskan. Saking baiknya akhir waktu sahur. Nah, yang kedua sunnahnya itu menyegerakan buka, takjil namanya. Hadisnya di Bukhari ya, mengatakan wala yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Manusia itu akan senang terjaga kebaikan puasanya selama menyegerakan bukanya. Datang maghrib langsung bukakan, makan atau minum silakan. Maka muadzin itu sebelum adzan minum dulu saja, dapat fadilahnya ini. Maka dikatakan bahasa Arabnya takjil menyegerakan. Nah, sunnah berikutnya adalah memberi buka kepada yang berpuasa. Ini besar pahalanya. Karena apa? Satu buka kita berikan, satu pahala puasa kita terima. Kata Nabi dan hadisnya begini, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri fa'ili min ghairi ayyan bisa menjadi syai'un. Orang yang berikan buka pada satu orang saja, orang puasa, dapat pahala persis pahala yang Allah berikan kepada orang itu, nggak mengurangi pahalanya. Sehingga apa? Kalau kita puasa memberikan buka pada satu orang berarti hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Maka Ramadan nanti untuk mendapatkan pahala puasa yang berlipat-lipat itu mudah sekali. Karena buka itu tidak ada satu paket makan, tidak ada satu gelas air mineral itu satu buka, satu biji kurma satu buka. Maka bapak ibu misalnya di Ramadan sisihkan setiap hari uang 20.000 saja, berikan satu kotak air mineral itu 48 itu, taruh di masjid 48, hari itu kita dapat pahala puasa 49 pahala puasa. Satu bulan kalikan saja, meskipun nggak diminum. Kenapa? Hadisnya Bukhari Muslim. Kami mengatakan begini, innamal a'mal bin niyyat wa innamal likumri'in manawa. Jadi keabsahan amal dalam niatnya, dan setiap niat itu akan langsung memberikan pahala. Maka orang itu kalau kita sudah niatnya benar ya, niat untuk berikan buka, kita beli air mineral, kita taruh masjid, sudah dapat pahala dengan niat itu. Meskipun belum dikerjakan, belum dimakan, meskipun nggak diminum. Maka Allah katakan ini dalam Al-Quran surat yang keempat ayat 100 ya. Kata Allah ayat 400, wa man yahruj min baitihi muhajiran ilallahi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajru Allah. Orang kalau niat melakukan kebaikan karena Allah, ikut Rasul, kok wafat belum
kerjakan, pahalanya penuh itu. Maka dalam hadisnya Muslim juga mengatakan man hamma bi hasanati falam ya'malha falahu ajrun fa in amilaha falahu ajrun. Orang kalau niat baik belum kerjakan langsung berpahala 1, kerjakan dilipatkan menjadi 10. Itu maka sekali lagi peluang kita Ramadan mendapatkan pahala puasa luar biasa, berlipat-lipat pahala puasa. Itu sunnah puasa. Sunnah berikutnya adalah memperbanyak doa saat puasa. Karena doanya puasa, orang puasa itu doanya yang sangat mustajab sekali. Khususnya setiap sehari puasa penuh ya, khususnya saat buka. Ada sebuah riwayat begini. Inna lis-shaimi da'watan la turaddu inda fitri. Bagi yang puasa itu ada masa doa enggak tolak saat berbuka. Yaitu menjelang buka, setelah buka. Doanya apa? Bebas doanya. Cuman ada doa sunnah. Kalau dibaca pahalanya 2. Pahala doa dan pahala sunnah. Yaitu doanya apa? Zahabal dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang Nabi ajarkan untuk dibaca, tapi dibaca kapan? Setelah berbuka. Kenapa? Ini doa ini Nabi ajarkan dengan memakai kata kerja masa lalu, past tense, madin. Artinya apa? Zahabal dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruk, telah basah kerongkongan. Watabal ajub, dan pahalanya telah tertetapkan. Nah, kita baca sebelumnya kita bohong, masih haus kok. Ini kan udah haus, sudah selesai. Nah, sebelumnya apa? Baca basmalah saja. Bismillah, langsung makan. Tambah lain silahkan. Kalau nanti panjang-panjang bacanya, nanti memperlambat bukanya nanti. Bismillah langsung. Nah, itu baca doa bebas, perbanyak silahkan. Itu mustahab sekali. Itu diantara beberapa sunnah dalam puasa. Nah, berikutnya ada yang membatalkan puasa. Ini ada yang disepakati, ada 5. Sepakat ya. Pertama, makan dan minum dengan sengaja itu batal. Kalau nggak sengaja itu rezeki. Kenapa? Hadisnya Bukhari, Muslim, yang lain banyak nih perawinya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Darimi mengatakan begini. Man akala wa huwa shaimun. Man akala man nasya wa fal yutim saumahu. Barang siapa yang makan sedang puasa, ingat maka lanjutkan puasa. Kenapa? Kata Nabi, fa innallaha at'ama wa saqaa, karena Allah sengaja memberikan makan minum dia. Jadi Allah berikan rezeki kepada dia untuk makan. Yang tidak sengaja, yang sengaja batal. Yang kedua, yang juga sepakat batal, muntah dengan sengaja. Nabi mengatakan begini dalam hadisnya, manis taqa'a amdan falyakti wa man dzara'al qa'u falyakti. Yang sengaja muncah wajib mengkodok, berarti batal. Yang nggak sengaja nggak wajib mengkodok, berarti nggak batal. Sengaja itu contohnya begini, misalnya kita nggak enak dalam perut kita masukkan keluar kita untuk keluarkan. Tapi kalau muntah nggak batal. Sengaja. Contohkan sengaja itu Abu Bakar ya. Ini bukan pas, tapi Abu Bakar suatu saat pernah ya, ketika dalam keadaan dia pulang ke rumahnya, lapar juga, menemukan 1 biji kurma di rumahnya. Dimakan langsung. Nah, dimakan, pembantunya mengatakan, ya Abu Bakar, tahukah Anda dari mana asal kurma yang Anda makan itu? Oh, nggak tahu. Kata ini hasil tanjim, hasil saya dukun, ngeramal. Langsung Abu Bakar itu kan merasa haram, ini keluarkan, jadi masukkan, ini keluarkan, semuanya keluar yang di perutnya sampai terakhir kurmanya itu. Sampai dikatakan, ya Abu Bakar, hanya untuk sebilah kurma Anda keluarkan semuanya di perut Anda. Kata Abu Bakar, seandainya nggak keluar kecuali dengan jiwaku akan keluarkan semua, karena takutnya man haram itu. Nah, itu sengaja berarti. Tapi yang nggak sengaja sekali nggak batal. Yang ketiga, yang sengaja melakukan sperma dengan masturbasi, onani. Tapi kalau mimpi siang hari melakukan sperma nggak batal. Dan yang keempat, wanita ini yang melakukan darah haid atau nifas meskipun 1 menit sebelum buka, batal. Dan tinggalkan langsung, karena Allah dapat pahala langsung ibadah itu. Karena ibadah itu 2, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Yang terakhir yang disepakati yaitu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu batal dan konsekuensinya berat.
Kemaksiatan batal nggak batal kemaksiatan, orang maksiat nggak batal, cuman merusak nilainya. Cara pikir nggak, artinya orang maksiat nggak harus mengqadha, tapi wajib taubat ya. Karena apa? Dengan maksiat, dengan matanya, lisannya, telinganya itu merusak nilai puasa, nggak berpahala puasanya. Karena maksiat pun nggak batal puasa cara pikir. Nah itu kurang lebih ya tentang puasa sebagai salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya, nggak terkira pahalanya, dan itu ibadah teristimewa di Ramadan. Nah untuk amal-amal Ramadan banyak ya, nanti akan dibahas berikutnya insya Allah. Nah masih ada waktu yang cukup, monggo kalau ada yang ingin bertanya silakan. Gimana? Ya tadi dikatakan kalau puasa Arafah dihapuskan dosa 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Pertanyaannya, apakah memang dosa besar, dosa kecil, termasuk dosa sesama, pernah menyakiti orang lain? Ya. Baik, dosa itu ada dua macam ya. Pernah dosa karena dengan Allah, dosa dengan sesama. Dosa dengan Allah itu sudah terhapus dengan ibadah. Dosa dengan sesama harus minta maaf, gak selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, semua ibadah penghapus dosa itu ya puasa, ya sedekah, ya sholat itu dosa kecil semuanya. Maka Nabi mengatakan contohnya begini, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan mukaffiratun lima bainahuma matun bil kafir. Antara sholat fardu 5 waktu itu, Jumat ke Jumat lain, Ramadan, umrah ke umrah itu menghapus dosa dia, kecuali dosa besar saja. Dosa besar hanya dihapus dengan taubat namanya. Nah taubat itu syaratnya 5. Pertama, meninggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesali atas dosa yang telah kerjakan. Ketiga, berjanji tidak mengulang kembali. Keempat, lakukan itu karena Allah, bukan karena sungkan. Yang kelima, segera lakukan taubat, jangan tunda-tunda. Itu kalau dosanya dengan Allah, dosanya karena manusia, selesaikan dengan ngerasani, minta maaf, mukul, minta maaf. Karena dosa manusia nggak bisa diselesaikan dengan taubat saja, harus ditambah 1 minta maaf. Itu tentang dosa kecil saja yang bisa terhapus dengan ibadah. Tidak ada yang lain mungkin? Kan? Ingat monggo. Ini Pak, nanti kan dikatakan bahwa kalau memberi makan orang yang berpuasa itu kan berpahala. Ya. Bagaimana kalau misalkan seandainya saya puasa, kemudian makanan dan minuman itu diberikan oleh teman saya yang non muslim. Pertanyaannya, apakah yang pertama non muslim itu juga ada pahala, atau apakah yang kedua itu makanan atau minuman diberikan itu apakah halal atau haram? Baik. Pertama, tidak semuanya harta muslim itu halal. Sebaliknya tidak semuanya harta non muslim itu haram. Kalau orang itu kerjanya baik-baik, halal saja, boleh kita makan. Maka kalau orang non muslim menyumbang masjid untuk korban itu makan saja, nggak masalah, boleh. Nabi itu biasa menerima hadiah, orang Yahudi menerima hadiah, Nabi biasa kok, boleh. Itu yang pertama. Cuman kebaikan orang non muslim itu nggak berpahala. Jadi dalam ayat Al-Quran surat yang ke-14 ayat 18 Ibrahim, Allah katakan begini, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malum karomatin istartat bi rifiyamin asif la yakdiruna mimma kasabu asif. Perumpamaan orang-orang kafir dengan Tuhan itu semua baik mereka persis apu yang ditiupkan kencang, hilang, maka di hari kiamat nggak manfaat. Jadi nggak ada manfaat kecuali kalau non muslim nanti masuk Islam, maka kebaikannya masuk Islam yang tercatat. Kita coba sendiri. Saya ulangi bahwa orang kafir itu ketika melakukan kebaikan itu manfaatnya duniawi, akhirat sama sekali hilang, nggak ada gunanya. Tadi suratnya banyak, ada surat yang 18 ayat 14 ayat 18, surat 24 ayat yang ke-23. Nah, tapi kalau dia kemudian masuk Islam, maka kebaikan itu akan menjadi aset dia. Jadi ada satu hadis Muslim ya, ada seorang sahabat nama Hakim bin Hizam, itu seorang kafir dulu. Waktu kafir dia sangat dermawan sekali, banyak membantu orang miskin.
Nah, masuk Islam tanya ke Nabi, ya Rasulullah, asyaun anak atahan berjali ali wasyai. Ya Nabi, dalam kafir dulu aku banyak melakukan kebaikan. Apa manfaatnya? Aku tak masuk Islam. Mengatakan Nabi, aslamta ala ma aslatan khair. Ya hakim, engkau masuk Islam membawa semua kebaikanmu yang kau lakukan kafir. Jadi orang kafir kalau masuk Islam enak. Kebaikan baik, dosanya hapus langsung. Bahwa dosa orang kafir hapus langsung masuk Islam, surat yang ke-8 ayat 38. Allah katakan kul lilladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum. Katakan orang kafir itu motivasi masuk Islam dosanya habis. Nah itu. Nggih, ada yang lain mungkin nama tadi nggih monggo. Apakah puasa Senin Kamis dilakukan setiap bulan pahalanya bisa termasuk Yaumul Baik? Kan cuma 2 hari. Senin Kamis. Jadi para ulama mengatakan puasa Ayyamul Bid bukan Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Ya puasa 3 hari itu salah satu pilihannya Ayyamul Bid. Jadi sunnahnya itu puasa 3 hari setiap bulan. Salah satu pilihannya Ayyamul Bid. Dan para ulama mengatakan seyoganya itu berurutan. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 27, 18, termasuk 13, 14, 15. Nah, Senin Kamis beda lagi nanti. Nggih ada yang tapi bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari dapat, Senin Kamisnya dapat langsung. Karena puasa sunnah boleh double niatnya. Jadi misalnya Senin, niatnya Senin dan 3 hari sekaligus. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari dapat pahala 2. Puasa 3 harinya dan puasa Senin Kamisnya sekaligus. Nggih, ada yang nambahkan? Nggih monggo. Kalau untuk puasa sunnah kan istri wajib izin ke suami. Iya. Kalau untuk puasa wajib qada ya, itu apakah juga wajib izin? Enggak wajib izin dan suami enggak boleh melarang. Kalau melarang dosa suami. Puasa sunnah saja. Dan izin tidak harus mengatakan saya izin enggak, puasa aja langsung. Kalau suaminya batalkan, batalkan saja. Jadi enggak harus izin, enggak harus pakai ucapan. Langsung puasa enggak masalah, tapi kalau puasa batalkan, batalkan. Tapi kalau wajib justru suami melarang untuk membatalkan dan dosa melarang. Maka seorang wanita itu kalau punya uang untuk haji, suaminya enggak punya, istri itu boleh haji dan suami enggak boleh melarang. Karena haji wajib rukun. Kalau ada mahramnya dia, misalnya ada bapaknya, suami nggak boleh melarang, karena wajib lagi. Tunggu saya, jangan kamu dapat uangnya belum tentu, suami kan belum tentunya, maka boleh langsung. Maka untuk wajib tidak boleh, sunnah saja yang boleh melarang. Nggih, ada yang nambahkan? Belum selesai. Nggih. Kalau untuk qada puasa, misalnya diakhirkan mengejar puasa Syawalnya dulu, kemudian meninggal dalam kondisi belum membayar qadanya, itu gimana? Jadi selama punya niat untuk mengkodok, kemudian sebelum mengkodok itu wafat, itu langsung dapat pahala penuh. Suratnya tadi dibaca surat 4 ayat 100. Wa may yahrud min baitihi muhajiran tsumma yudrikul mautu faqad wajara. Orang yang keluar niat untuk ibadah kok mati, pahalanya penuh. Cuman ini secara pahala ya. Tapi secara itu keluarganya boleh menggantikan. Hadisnya Muslim. Jadi begini, kata Nabi dalam hadisnya Muslim ini, man mata wa halisiyam sama anwal. Orang mati punya hutang puasa, ahli warisnya boleh menggantikan. Tapi kalau nggak diganti, keluarganya nggak gantikan pun udah penuh itu. Karena niatnya sudah menetapkan pahala itu. Jadi ada yang lain nambahkan? Cukup ya, baik itu mungkin sementara dan mohon maaf lahir khilaf. Saya tutup. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.